pantang bagi kami untuk menyerah. Ini kebenaran. Melihat situasi dan kondisi semacam ini, Indonesia ini makin rusak. Ada doa Habib Rizik itu, baik di dalam dan di penjara, bahkan di pengadilan, beliau katakan, ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya, walaupun kami kalah. Buka yang seluas-luasnya ya Allah, buka yang sejelas-jelasnya ya Allah. Inilah sekarang hebatnya manusia berskenario. Wallahu bima ta'malun basir. Allah Maha tahu, dia bongkar semuanya, terbongkar. Jadi persoalan Sambo dengan Brigadir J ini semua adalah skenario dari Allah. Pemerintah ini hampir 10 tahun, 1 dekade, 8 tahun lebih totalnya. Sampai sekarang 2022 mau berakhir, memasuki awal 2023. Pemerintah yang ada sekarang ini, rezim yang sedang berkuasa saat ini, dari awal berkuasa sampai mau akhir 2024 nggak ada barakah. Alhamdulillah, enak di dalam penjara, banyak kawan. Kami bisa berdakwah, kami bisa jadi khatib, kami bisa bertindak sebagai imam. Yang di luar kami tidak ketemu si A, kami ketemu si A. Kami tidak ketemu si B, kami ketemu si B. Bahkan semakin banyak kawan-kawan dari pihak narapidana dan juga dari pihak saudara-saudara kita polisi. Oh, ini Ustadz Yahya ya? Iya. Masya Allah, ngeri betul kalau dengar Ustadz ceramah. Di dalam penjara, apa yang kami lakukan? Masya Allah, introspeksi diri, sadar. Ada orang yang masuk penjara karena Allah. Ada orang masuk penjara karena maksiat. Ada seorang artis berkomentar di media televisi, dia bilang Allah sedang mencobai, sedang menguji iman saya harus masuk penjara. Padahal sudah nyata-nyata ini ustadz ini, ini artis ini maksiat, dia melakukan perbuatan maksiat, dia masuk penjara, dia dihukum, dan dia katakan ini katanya ujian Allah. Innalillahi. Yang masuk penjara itu diuji oleh Allah. Kami, saya, Habib Rizik, dan para ulama-ulama kami yang sudah pada meninggal, wafat, kembali ke rahmatullah. Saya juga hampir lewat juga, hampir kembali ke rahmatullah. Begini nggak ketemu kita malam ini, nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong. 4 hari keluar penjara, lidah saya masuk ke dalam. Alamat rumah saya nggak tahu. Hanya karena rahmat dan kebaikan yang Allah berikan, saya sadar, alhamdulillahirabbil alamin. Nanti di Islam ini baru saya masuk penjara. Di agama lama saya nggak masuk penjara saya. Nanti beragama Islam baru saya masuk penjara. Apa maksudnya ibu bapak, saudara-saudaraku? Apa maksudnya? Karena Islam agama yang benar, kami dipenjarakan. Banyak orang Islam di Indonesia ini nggak saling bela kita. Islam berdiri di atas pengakuan jujur, nggak ada saling bela walaupun satu agama. Salah, dipenjarakan, ditangkap, nggak pernah lari. Beda dengan orang kafir, berkomentar ke Amerika, keluar dari Islam, si Tai Pudin ini, Tai ini lari ke Amerika. Tadinya dia orang Islam, dia murtad dari Islam. Begitu dia menjadi sosok yang kafir, dia menjelek-jelekkan Al-Quran. 300 ayat Al-Quran katanya harus dihapus. Nah, ini watak orang kafir, penakut, pengecut. Kalau sudah menghadapi masalah, lari.
kami nggak pernah lari. Kalau dipenjarakan karena kebenaran, insya Allah kami tidak pernah lari. Pantang bagi kami untuk menyerah. Ini kebenaran. Melihat situasi dan kondisi semacam ini, Indonesia ini makin rusak. Alhamdulillah, tidak ada ormas Islam, tidak ada organisasi besar yang menolong agama ini. Ibu bapak perhatikan, 3-4 tahun yang lalu, setiap kali ada reaksi umat Islam, setiap kali ada demonstrasi umat Islam, seluruh ulama-ulama dikucilkan. Ulama-ulama dihina, difitnah habis-habisan. Tokoh-tokoh politik Islam diadu domba. Ulama Islam, ulama A dengan ulama B ditabrakkan. Muslim A, Muslim B diadu domba. Waktu itu umat Islam jadi pemain. Setiap kali ada keributan yang dipercakapkan di ruang-ruang publik, tidak ada lain kecuali ulama. Habib Rizik, Ustadz Abdul Somad, Yahya Waloni, dan lain sebagainya. Adakah umat Islam mampu untuk menolong agama ini? Ini agama ini hampir celaka kemarin. Agama ini hampir lenyap di Indonesia. Kalau bangunan sudah miring begini kemarin, masih ada 1-2 ustadz yang memberontak, yang melawan di bawah. Kami hanya bermunajat kepada Allah. Kami tidak kuat, ya Allah, menghadapi kezoliman orang-orang zolim. Kami hanya berdoa, bermunajat, baik kami dalam penjara maupun di luar penjara. Kami tak kuat lagi, ya Allah. Kami menyerah. Hanya Engkaulah yang maha kuat. Bahkan ada doa Habib Rizik itu, baik di dalam dan di penjara, bahkan di pengadilan, beliau katakan, ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya. Allah lihat perjuangan kami, karena kami ada ikhtiar, walaupun kami kalah. Buka yang seluas-luasnya, ya Allah. Buka yang sejelas-jelasnya, ya Allah. Inilah sekarang hebatnya manusia berskenario. Wallahu bima ta'malun basir. Allah maha tahu. Dia bongkar semuanya, terbongkar. Jadi persoalan Sambo dengan Brigadir J ini semua adalah skenario dari Allah. Untuk apa, Ustaz? Untuk menyelamatkan Islam dari perjuangan para ulama dan doa umat Islam. Kiwamud dunya bi arba'ati asa. Nabi SAW, tertibnya dunia ini bergantung pada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Ilmu para ulama. Untuk menertibkan Indonesia ini diperlukan ilmu para ulama. Yang pertama. Yang kedua, bi ilmi ulama'i bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Pemerintah kita ini sudah adil atau belum? Adil pemerintah kita sekarang ini, tapi kepada orang kafir, kepada orang Islam enggak. Makanya orang kafir yang diberikan tempat-tempat strategis untuk memimpin lembaga-lembaga strategis di negara ini. Apa yang terjadi? Orang kafir belum mampu. Kalau orang Islam yang memimpin lembaga strategis, insya Allah negara ini akan maju. Kuatnya Islam, Indonesia akan kuat. Lemahnya Islam, insya Allah hancur Indonesia ini. Hampir hancur kita kemarin. Banyak sekali ulama-ulama gofilun. Nabi SAW, isyaru salasa asnafin minan nasi wahum. Waspadalah kalian dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama, al ulamaul gofilun, ulama yang lalai. Siapa itu, Ustaz? Ulama di atas ulama. Tahu siapa ulama di atas ulama?
Pak Ma'ruf Amin, itu maksud saya, dan kawan-kawan yang lain. Satu persatu mereka mulai tumbang, mereka hilang di permukaan. Ini hukuman Allah. Ibu bapak perhatikan, kalau kita umat Islam gak ada ikhtiar, kita pengecut, kita penakut untuk memperjuangkan agama ini, tunggu saja kata Nabi, Islam ini tinggal nama. Tinggal nama. Ini zaman para Nabi banyak nih golongan-golongan begini. Waktu Islam kuat, Islam jaya, waduh mereka cari Islam. Begitu Islam diserang, Islam dihina, difitnah, mereka lari satu-satu. Ini orang munafik punya sifat. Itu dia. Kenapa jamaah diam yang begini? Jamaah tidak tahu apa-apa. Jamaah di Indonesia ini penurut, taat kepada pemerintah, suruh pakai masker, mereka ikuti. Sama dengan kami, disuruh diam, kami tak bakal diam. Kalau itu kebenaran, kami akan terus maju. Terbukti sekarang kan, dibongkar oleh Allah. Makanya saya katakan tadi, yang tadinya umat Islam jadi pemain, sekarang umat Islam jadi penonton. Yang jadi pemain adalah orang-orang kafir. Mereka saling membunuh, mereka saling menghajar, mereka saling menghakimi. Kini umat Islam semua jadi penonton. Itu apa maksudnya? Maksudnya Allah sedang di pihak kita. Hati-hati jamaah, Allah sedang di pihak kita. Syukur yang kita berikan kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua tahu umat Islam ini kan mayoritas di Indonesia. Dunia pun tahu, tidak ada negara sekaya Indonesia. Dari semua negara yang ada di dunia, tidak ada sekaya Indonesia. Dan Indonesia dikenal sebagai negara yang paling kaya di dunia. Tapi ada satu kelebihan orang Indonesia itu, mayoritas penduduknya adalah Muslim. Jawabannya sederhana. Negara ini kaya, bangsa ini diberkahi oleh Allah karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Di mana ada orang beriman hidup, di situ ada barakah. Tadi sudah dibacakan oleh anak cucu kita, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang beriman. Dalam aspek realitas kehidupan kita bernegara, dalam kehidupan kita berteologi, dalam kompleksitas kehidupan demokrasi, Indonesia ini diberkahi, diberi keberuntungan sebagai negara tertinggi sumber daya alamnya karena orang beriman. Ini pemerintah ini hampir 10 tahun, 1 dekade, 8 tahun lebih totalnya. Sampai sekarang 2022 mau berakhir, memasuki awal 2023. Pemerintah yang ada sekarang ini, rezim yang sedang berkuasa saat ini, dari awal berkuasa sampai mau akhir 2024, enggak ada barakah, enggak pernah diberkahi Allah. Bahkan secara khusus bangsa ini 2 tahun umat Islam merangkak habis-habisan berjuang untuk memperjuangkan keimanan dan hidupnya. Apa sebenarnya keinginan umat Islam? Hanya satu. Keinginan umat Islam itu hanya satu yang mereka inginkan. Apa? Pemerintah harus memberikan kebebasan, keleluasaan bagi kaum mukmin untuk beribadah. Cuma itu yang umat Islam minta. Tidak minta BLT. Betul apa betul? Tidak minta apa itu, BPJS dikurangi. Karena itu semua ciptaan daripada manuver politik, manusia-manusia ambisius yang suka mencintai dunia. Kulit hotian. Cinta kepada dunia adalah akar dari segala kejahatan. Para ambisius
Masyarakat ini dengar-dengaran, Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke masyarakatnya tertib beribadah. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kompleksitas kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, masyarakat Indonesia ini terkenal tertib, penurut, taat kepada pemerintah. Yang suka bikin kekacauan, kegaduhan, keributan, coba perhatikan, evaluasi kembali. Dari awal pemerintah ini sampai sekarang tidak pernah berhenti dengan keributan. Bahkan yang sampai sekarang masih mencuat, masih menyeruak di publik adalah tragedi kematian seorang polisi, tewas di tangan seorang polisi. Apa masih ada lagi, Ustadz? Oh, masih ada, lebih berat lagi ke depan ada. Kenapa itu terjadi? Bangsa ini sudah diberkahi oleh Allah. Ulama-ulama sudah memperjuangkan negara ini. Baru beberapa minggu yang lalu kita memproklamirkan kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan lohor supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Berganti-ganti presiden, baru kali ini kita rasakan luar biasa ujian yang Allah berikan. Ibu bapak kemarin lewati kan masjid ini, saya pikir-pikir juga nggak berani dia sholat kemarin, karena semua diwajibkan untuk calling down, diam, tidak boleh berjamaah, tidak boleh sholat fardu, tidak boleh melaksanakan tarawih, tidak boleh sholat id. 1441 1442 Hijriah umat Islam tak boleh beribadah. Kalau mau ibadah di rumah masing-masing, karena isu COVID, isu daripada pandemik Corona and COVID-19. Jadi di samping tidak ada berkah, bangsa ini juga dikepung dengan musibah. Itu dia. Siapa yang harus kita salahkan, Ustadz? Mari kita ini sebagai pendakwah tak boleh mengkritisi pemerintah dalam aspek etos dan kinerja pemerintah. Sebagai mubalik, kami tak punya akses, kami tak punya kompetensi, kami tak punya wewenang untuk mengkritisi etos dan kinerja pemerintah. Yang kami kritisi adalah kezoliman sudah terlalu lebar di masyarakat. Itu yang kami kritisi. Bukan kami benci kepada pemerintah, tidak. Kami adalah bagian daripada masyarakat. Ibu bapak sendiri kan mendengar, melihat di tayangan televisi, presiden kita berpidato di depan masyarakat Indonesia begitu luas. Ketua DPR pidato di depan masyarakat Sabang sampai Merauke. Pidato ini kadangkala benar, kadangkala juga salah. Wallahu alam bisawab. Saya sering ceramah sampai ke Riau, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Bahkan ketika saya bebas dari penjara, halal bilang halal, usai kita merayakan Idul Fitri, bulan Syawal, saya diundang ke Makassar. 1 bulan saya di Makassar, menyeberangi lautan menggunakan mobil, karena kami berdakwah ini pakai mobil keliling Indonesia. Gotwatun fisabilillahi aw rakhautun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Hanya 3 personil kami berangkat kemana-mana
Dari sejak Allah berikan petunjuk hidayah, kami sekeluarga, saya, istri dan 3 orang anak, kami melaksanakan tugas mulia dakwah ini dari dulu hanya bertiga. Tahun 2021 dari tahun 2026 tahun 2006 Oktober 11 2006 11 Oktober tahun 2006 Allah memberikan kami petunjuk, saya, istri dan 3 orang anak. Kami sekeluarga, our family embrace to Islam, memeluk Islam. Jadi bukan masuk Islam karena mau kawin. Saya, istri dan 3 orang anak, Allah bentangkan hidayah menjadi orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil laghwi muridun wallazina hum fil zakatihi fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Jadi beruntung kami sekeluarga. Dari kafir Allah kasih hidayah. Kami mengucapkan 2 kalimat syahadat sejak 2006 sampai hari ini. Kami tak pernah berhenti berdakwah.